Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak pengurus Masjid Darul Aman yang kami hormati, kemudian hadirin dan hadirat yang hadir dalam majelis ini yang dimuliakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan hidup, diberikan taufik dan hidayah Allah, diberikan rezeki sehingga kita bisa melaksanakan solat berjamaah zuhur insyaallah di Masjid Darul Aman ini. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan jadikannya kita hamba yang istiqomah serta diwafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita siang hari ini ayat-ayat yang berkenaan tentang riba. Ayat tentang riba ini turun secara tadrij, secara beransur-ansur. Ayat yang terakhir saja yang saya bahas yaitu surah Al-Baqarah 275 sampai 278 berkenaan tentang riba. Ini ayat yang terakhir. Al-Baqarah 275 menjelaskan potongan ayatnya yang terpenting di sini, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ayatnya panjang. Saya ambil potongan yang berkenaan tentang riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa itu riba? Riba itu secara bahasa artinya tumbuh atau ada suatu kelebihan, fadilah atau manfaat, itu artinya riba. Nah, di sini diartikan riba secara syariat suatu kelebihan yang diminta atau suatu fadilah yang diminta dari suatu transaksi yang disebut dengan hutang piutang. Jadi hutang piutang itu di dalam kaidah fikih muamalah itu termasuk akad yang disebut akad tabaruk. Dalam bahasa Arab disebut dengan qard. Bahasa Inggris karena diambil dari bahasa Arab jadi kredit, credo dalam bahasa Latin, kemudian jadi bahasa Inggrisnya kredit. Sebenarnya asalnya dari bahasa Arab, qard. Jadi ketika Islam berada di Cordova, istilah qard itu masuk dalam tatanan bahasa mereka, kemudian juga diserap dalam bahasa Inggris jadi kredit. Artinya pinjaman. Pinjaman berupa uang ataupun yang lainnya kita tidak boleh mengambil manfaat. Karena ini adalah akad ta'awun, akad yang sifatnya tolong-menolong. Allah memerintahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolongan kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Hadirin subhanahu wa taala, jadi riba itu hadis yang terakhir. Kalau kita baca di dalam beberapa kitab fikih termasuk Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatu dijelaskan hadis yang tentang riba terakhir itu la riba illa fin nasyi'ah, itu bunyi hadisnya. La riba, tidak ada riba illa fin nasyi'ah, kecuali pada riba nasyi'ah. Jadi dulu di masa dahulu ada macam-macam riba. Ada namanya riba fadli. Masih ada juga di dalam hadis Nabi tentang riba fadli, yaitu tukar menukar pada suatu barang tanpa ditentukan nilainya atau harganya. Ini jadi bisa riba. Kalau dulu misalnya kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, emas dengan emas, garam dengan garam, dan seterusnya. Itu bisa jadi riba praktek, disebut dengan harta ribawi. Tapi sebenarnya intinya bukan masalah pada bendanya sebenarnya. Kita bisa saja mentransaksi riba fadli itu dalam semua aspek kehidupan. Misalnya sepeda motor tukar dengan Vespa, itu bisa jadi riba kalau tidak ditentukan berapa nilainya. Mobil Avanza ditukar dengan mobil Toyota, ya Kijang misalnya, ya. Berapa nilainya? Kalau ditukar gitu aja nggak bisa. Harus ditentukan berapa nilainya. Kalau ditukar langsung nanti ada pihak yang dirugikan. Itulah disebut dengan riba. Ada satu kelebihan yang dirugikan pihak lainnya. Untuk tidak terjadinya seperti itu, maka jika terjadi transaksi
barter seperti itu, ditentukan nilainya, maka itu tidak dikatakan riba. Nah, ini praktek di zaman Rasulullah ketika Bilal bin Rabah memberikan kurma yang sangat bagus kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, ini kamu dapat dari mana? Saya tadi menukarkan kurma saya yang jelek, beberapa kilo, ya beberapa sak, ditukar dengan satu sak kurma yang bagus. Kata Rasulullah, jangan kamu buat begitu, tapi kamu jual saja dulu kurma yang tidak bagus punya kamu itu, lalu kamu belilah kurma yang bagus ini berapa. Itu adalah riba, kata Rasulullah. Itu maka muncul istilah riba fadli. Tetapi dengan munculnya hadis terakhir saya katakan la riba illa fil syiah, riba fadli ini jelaskan dalam fikih adalah bunga-bunga menuju terjadinya riba. Jadi belum sampai kepada tingkatan riba, baru bunganya saja. Jadi belum dikatakan riba. Tapi dalam praktik masyarakat kita, alhamdulillah yang namanya barter itu sudah ditentukan nilai harganya terlebih dahulu. Jadi hampir tidak ada lagi praktek barter yang menimbulkan ribawi yang disebut dengan riba fadli. Kemudian ada riba jahiliyah pada masa dahulu. Riba jahiliyah ini dikenakan denda apabila terlambat bayar. Jadi dia tidak ada bunga di dalam transaksi utang piutang, nggak ada bunga. Tapi kalau terlambat bayar, walaupun 1 hari, dia akan berlipat ganda. Berlipat dia terus. Semakin hari bertambah, semakin berlipat lagi, semakin berlipat lagi. Sehingga turunlah ayat Al-Quran, la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Jangan kamu makan riba yang berlipat ganda. Jadi prakteknya seperti itu. Dia memang kecil, tapi lama-lama meningkat sampai dia bisa di atas 100% dari utang yang semula diberikan kepada seseorang. Maka ini disebut dengan riba jahiliyah. Dan terakhir ada riba namanya riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah ini praktiknya ditetapkan. Ya, berapa kelebihan yang harus dibayar ketika utang transaksi itu diberikan atau dilakukan. Maka inilah disebut riba nasi'ah. Jadi riba itu tidak ada pada jual beli. Walaupun orang itu mengambil keuntungan mungkin sampai 200%, mungkin 300%. Sepanjang tidak ada kezaliman di dalam mengambil keuntungan itu, misalnya monopoli, oligopoli, duopoli dan segala macam, atau penumpukan barang, dia tidak melakukan itu, harganya memang dia tetapkan demikian rupa, maka itu tidak dikatakan riba. Seperti kalau di masyarakat kita orang jualan pakaian. Mana ada orang jual pakaian ngambil untung di bawah 100%, nggak ada. Bahkan rata-rata bisa mengambil keuntungan sampai 300%. Di mana aja, di mall, di pasar-pasar swalayan segala macam, orang mengambil keuntungan dari jual beli pakaian itu bisa sampai 300%. Sedangkan ini sudah jadi tradisi di masyarakat kita, Pekanbaru dan lain-lain. Alasannya apa? Orang jual pakaian itu bilang, kami itu mendapatkan keuntungan Pak hanya pada bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, Tahun Baru, dan Imlek katanya. Natal, Tahun Baru, dan Imlek katanya. Selebihnya kami nggak dapat untung. Jadi dengan jualan yang sedikit itu kami bisa menutupi biaya operasional kami setahun, pajak dan segala macam, dan ada keuntungan kami sedikit. Selebihnya itu bonus kami kalau ada penjualan pakaian di luar hari-hari yang saya sebutkan tadi katanya. Jadi memang sudah lazim. Dia mengambil keuntungan kadang 200%, kadang 300%, kadang lebih. Walaupun sudah seperti Ramayana dibikin diskon 50%. Tapi dinaikkan sudah sampai 400%, turun 50%, masih ada untung 200% dia dari barang tadi. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Tapi mungkin suatu saat akan berubah. Karena terjadi perubahan yang sangat total dengan sistem retail, dengan adanya bisnis online, maka bisnis yang konvensional tadi semakin hari semakin tidak diminati orang, di samping harganya dan juga lainnya. Jadi akibatnya mereka sendiri yang merasakan. Tetapi dalam bisnis orang mengambil keuntungan mau 30%, 40%, 50%, 100% atau lebih. Itu sah-sah saja. Yang penting antara minkum, saling merelakan satu sama lainnya. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi riba itu terjadi Bapak dan Ibu itu hanya pada dalam qard. Qard artinya pinjam meminjam. Dan pinjam meminjam ini dia mengambil keuntungan tidak mesti dalam bentuk uang. Bisa saja dalam bentuk barang. Atau dia mengambil keuntungan dalam bentuk jasa. Kalau kita baca dalam kitab fikih,
Misalnya seseorang naik kuda, disebutkan dalam kitab itu, seorang itu naik kuda, dia minjam uang kepada kawannya. Kebetulan dia naik kuda sendirian. Pinjamlah uang saya 100 dinar katanya. Kamu mau kemana? Saya mau pulang ke daerah kampung saya katanya. Untuk apa katanya? Untuk ada biaya yang perlu mendesak. Nanti setelah 2 bulan saya bayar utang kamu. Pinjam saya 100 dinar. Tapi karena ini orang ingin berjalan juga, dia tanya, bisa enggak antarin saya ke sana? Sebenarnya yang punya kuda itu dia enggak arah ke sana. Mungkin arah kebalikan. Harusnya ke utara, dia harusnya ke selatan. Tapi karena yang ngasih pinjam ini kawan, segan juga, ini sudah kasih pinjam 100 dinar. Akhirnya, udahlah, saya antar kamu. Diantarnya ke arah utara. Padahal dia nggak mau ke utara, dia mau pulang ke arah selatan. Itu riba. Ya. Sebab orang yang sudah kasih pinjam itu, dia akan mau ngantar karena apa? Karena sudah berjasa orang itu memberikan pinjaman. Ya, maka dia mau tak mau dia antar juga temannya ini, karena dia sudah berjasa kepada dirinya. Itu disebut dengan riba. Yang sepele, misalnya ada orang terdesak pulang kampung, ke Medan dia, pinjamlah uang 5 juta, ini ada musibah di kampung. Nanti kira-kira 1 bulan depan lah saya bayar 5 juta. Ditanya, kalau di Medan kampung kau tuh musim apa sekarang? Musim durian. Bawa nanti ya. Dia bawanya durian padahal bukan baru ini kan banyak durian. Tapi dibawanya Medan dari Medan tuh juga. Kenapa? Karena ini kawan ini sudah kasih pinjam uang 5 juta. Dia sudah terdesak. Nah, mana dia mau pinjam? Karena tendir mahal. Kawan akrabnya lah dia pinjam. Tapi kawan ini minta durian. Dia bawanya juga durian dalam keadaan berat. Dari Medan sana dia bawanya durian pakai travel. Ya, berat juga. Ya, tapi karena ini kawan udah minta, dia bawanya juga. Itu riba juga, Pak. Jadi, itu berupa barang. Yang naik kuda tadi berupa jasa. Atau memang dia minta uang. Pinjamkanlah uang saya 10 juta. Saya pinjam 1 bulan aja. Nanti bulan depan saya kasih kamu 500 ribu ya. Mudah-mudahan ada untung. Ya, insya Allah lah saya kasih 500 ribu. Dikasihnya pinjam 10 juta. Ya, 500 ribu kan lumayan juga. Kalau dihitung bunga berapa nilainya? Taruh uang 10 juta juga tak nambah 500 ribu di bank. Oh, udahlah kasih pinjam kawan nih 10 juta. Bulan depan dibayarnya 10 juta 500. Itu riba. Kenapa? Orang itu dia mau meminjamkan, karena apa? Ada iming-iming mau dikasih nanti kalau untung 500 ribu. Tetapi kalau dia minjam tidak dijanjikan apa-apa, tapi di akhir jatuh tempo dia bayar, dilebihkan. Itu tidak riba, karena tidak ada dibikin di awal akad. Makanya dalam praktek perbankan itu, para ulama 2003 itu keluar fatwa MUI, praktik riba konvensional itu dianggap riba, kecuali dalam keadaan darurat. Kenapa? Karena di awal akad sudah dijanjikan berapa bunganya. Nah, jadi kalau kita ingin lebih bersih, pindahkan aja uang kita dari bank konvensional, kecuali Bapak memang bisnismen, pengusaha, memang perlu itu rekening konvensional, tak apa-apa. Masalahnya itu memang dibutuhkan, dihajatkan. Masih bisalah beralasan di hadapan Allah besok. Ya, dari mana kamu dapat uang ini? Dari bunga. Ini kayak terpaksa ya Allah, karena darurat. Ya terserahlah alasan di hadapan Allah. Tapi kalau selamanya darurat kan nggak mungkin. Maka kita harus berpikir bagaimana supaya praktik yang seperti itu tidak dijalankan di diri kita. Dalam bulan Ramadan ini kita bersihkan. Salah satu akbaru kabair, dosa paling besar, kata Rasulullah SAW, adalah aklur riba, memakan riba. Jadi di antara dosa-dosa besar, ada yang paling besar. Yang pertama syirik, yang kedua aklur riba, yang kedua memakan riba. Jadi kita bersihkan harta kita dari ribawi. Sehingga kalau Bapak punya uang di konvensional, ada bunga, mungkin bunganya berjuta-juta banyaknya. Itu tidak bisa dikeluarkan zakatnya, karena dia tidak diperoleh dengan cara yang sesuai syariat, karena dari bunga. Kalau Bapak mau pakai juga, pakailah uang itu untuk bayar pajak, atau bayar apalah yang sifatnya sosial. Bapak mau bantu untuk ada misalnya orang bangun pos di RT 1 misalnya, kita bantu situ boleh, jadi ada bunga itu nggak masalah. Tapi kalau untuk bayar zakat tidak bisa. Zakat itu diambil dari harta yang bersih, dikeluarkan 2,5% dari harta kita. Jadi nggak bisa dari bunga. Bunga itu boleh dikatakan oleh para ulama kita pakai misalnya berlebih, dan bunga tadi dipakai untuk bikin jalan boleh aja, nggak masalah.
Jadi dulu orang-orang Arab Saudi nyimpan uang di Swiss banyak. Sebelum sistem perbankan canggih seperti sekarang ini, dia nyimpan uang di Swiss. Bunganya itu tak diambil sama orang Saudi. Berlipat-lipat Pak, miliar US dollar. Akhirnya uang ini dipakai oleh Vatikan untuk kristenisasi di seluruh dunia. Maka karena mudarat ini besar, Yusuf Qaradawi mengatakan ambil uang itu. Gunakan untuk kemaslahatan sifatnya. Tapi bukan untuk bayar zakat. Jadi ambil itu uang, bunga itu banyak, walaupun cuma 3% per tahun. Tapi kadang miliar US dollar, besar duitnya. Jangan sampai dipakai untuk kemudaratan, terutama kristenisasi di Afrika dan Asia oleh Vatikan Roma. Maka diambillah uang itu kembali, dipakailah untuk bantu orang Afrika, untuk bantu orang-orang Asia, untuk sifatnya bantuan sosial kepada kemasyarakatan. Itu boleh. Ya, karena mudaratnya lebih besar jika tidak diambil dibandingkan diambil. Kalau diambil bisa untuk kemaslahatan umat, tapi kalau tidak diambil dipakai justru untuk kristenisasi penyesatan umat yang dilakukan di Afrika maupun di Asia. Jadi untuk kita bersihkanlah harta kita dari praktik riba. Jadi kalau kita deposito, jangan deposito di bank konvensional. Tidak mungkin orang deposito itu kalau tidak ngambil untung Pak. Bunga di bank BCA sekian, bunga di Mandiri sekian, bunga di BRI sekian. Cari tentu bunga yang paling tinggi. Berapa bunga paling tinggi? 5% nih. Bank Mandiri, wah pasti ke Mandiri jadinya. Kenapa? Bunganya besar. Orang deposito pasti cari bunga. Tak ada, bohong tuh. Saya nggak apa-apa Pak Ustaz. Cuma untuk keamanan, tak ada cerita tuh. Orang mau deposito tuh karena cari untung. Berarti dia cari untung dengan cara ribawi. Maka carilah kalau mau untung, investasikan di bank syariah. Karena akad-akad di bank syariah itu diantaranya yang halal itu adalah akad ijarah, sewa menyewa, akad jual beli, yang semuanya tabaduli. Tabadul artinya pertukaran yang menghendaki, yang membolehkan adanya keuntungan kita mengambil di situ. Tapi kalau di bank konvensional itu dengan menggunakan riba, dengan menggunakan akad bunga tertentu yang telah ditetapkan di awal akad, itu yang dijadikan riba. Tapi kalau dia tidak ditetapkan di awal akad, hanya dilebihkan saja, itu tidak riba. Nggak mungkin bank konvensional ngambil untung. Dari mana dia kalau tidak dengan menggunakan bunga yang notabene-nya itu disebut dengan riba. Riba apa? Itulah riba nasiah. Ditetapkan berapa prosentasenya, apalagi namanya faedah kalau di Malaysia, kalau di Indonesia namanya bunga, namanya indah. Bunga, kalau di Malaysia namanya faedah. Tapi intinya sama, ada kelebihan sekian persen dari utang yang diberikan. Itulah yang disebut dengan riba nasiah. Mudah-mudahan kita terhindar karena Allah katakan wazaru ma baqiya minar riba. Surah Al-Baqarah 278. Tinggalkan semua sisa riba. Jadi masa itu masih ada praktek sahabat melakukan riba, tapi begitu turun ayat Al-Baqarah 278, 275 sampai 278, akhirnya ada di ayat 278 wazaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan semua sisa riba. Falakum ru'usu amwalikum, bagi kamu hanya modalnya saja yang boleh kamu ambil, sisa bunganya tidak boleh kamu ambil karena itu adalah riba. Jangan sampai kita termasuk dalam praktik riba ini, dan semoga kita terhindar dari memakan harta riba karena ini termasuk akbaru kabair, dosa-dosa yang paling besar. Demikian pengajian kita. Semoga Allah jauhkan kita dari praktik riba. Kita tutup dengan doa pada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.